Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Sobat Santai, selamat datang di podcast Bincang Bincang santai. Santai. Sebelumnya nih, kalian udah ada yang kenal kita berdua nggak? Menurutmu? Waduh, kayaknya masih ada beberapa nih yang belum kenal sama kita nih Iya ya. nih, Gimana kalau misalnya kita perkenalan terlebih dahulu nih? Ada pepatah nih yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Saya, Nafisa Ceswa, biasa dipanggil Ceswa, dan rekan saya, Muhammad Ikhlas Lamal yang biasa dipanggil Iqmal akan membawakan podcast pada siang hari ini. sebelum lanjut, kalian jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Biar kalian semua itu tidak ketinggalan dengan video-video yang kami upload. Bener tuh. Ngomong-ngomong, Ces, udah lama ya kita nggak pernah ngobrol kayak gini. Ya, tuh. Mungkin sebelumnya itu pas SMP, Ya, tapi kali ini tuh udah kayak cepet banget rasanya. ya. Lagi kelas Habis 12 ini ini nggak udah, tinggal kelas ya, tinggal beberapa bulan lagi nih. Nggak sampai 1 bulan iya juga. nggak sampai 1 bulan, Ya. udah mau kelas 12 saja. Menurutmu pas kita masuk ke kelas 11 ini, kan udah ganti nih. Biasanya kan SMA pada umumnya kan MIPA, IPS, sama bahasa kelasnya. Tapi di Semamda ini kan ganti, Ya, mapel pilihan. ya. Kamu ngambil mapel pilihan apa aja? Aku ada ambil mapel pilihan matematika, bahasa Ya, Inggris, bahasa Inggris? fisika sama geografi. Hmm, Kalau kamu? kalau aku sih pertama matematika, yang Hmm. kedua itu bahasa Inggris, yang ketiga fisika, kimia. Aku IPA semua. Oh, mau ngambil apa nih nanti? Kuliah? Aku niatnya jurusan teknik sipil Oh, di mana? di TS Oh, kalau bisa. sama nih. Ya, Aku juga mau ngambil di TF sana. kalau enggak di TS kemana? Hmm, mungkin UB apa nggak UNER? Iya sih, sama sih. Soalnya aku rasa kalau di Surabaya itu kurang. Di Malang kan lebih enak. Iya. Terus dingin juga suasananya. Iya, lebih murah juga. Iya. Kamu, menurutmu mapel peminatan ini lebih enak apa enggak? Enak. Kan kita bisa ngambil mapel yang sesuai dengan kebutuhan kita nanti di Hmm, kuliah nanti. ya. Kita nih gak sampai 1 bulan juga kan. Ya. Tapi di bulan Mei ini kan liburnya banyak banget. Wah. Oh, Kemarin ada Kamis Jumat, minggu ini juga Kamis Jumat lagi libur. Kamu kemarin kemana? aku kemarin sempat ke Surabaya nih, nemenin mama Surabaya. kerja. Ngapain? Ini nemenin dong, jadi mama saya kerja, akunya jalan-jalan sendiri. Jalan-jalan, muter-muter, Iya, muter-muter. pakai sepeda itu sendirian. Nggak jalan kaki. Oh, kalau aku ya di rumah aja. Soalnya emang nggak ada niatan kemana-mana. Wow. Kalau kamu minggu depan kan libur juga. Mungkin di rumah aja sih, belum ada rencana sih sampai saat ini. Kalau kamu? Aku sih keluarga aku niatnya itu camping. Oh, gimana? Masih belum tahu. Biasanya sih aku sih pernah pertama Enggak. itu camping itu di Pantai Malang Selatan. Oh, Jadi di pantai. Tapi waktu itu musim hujan. Jadi pas bangun tenda, tenda itu hujan. Jadi buru-buru banget. Ya, selama, setelah bangun tenda, hujannya berhenti malah. wah, pengalaman asik gitu. Ya, kalau niatnya sih pengennya sih sekarang itu di gunung. Jadi lebih Oh, dingin. Sekarang kan udah gak musim hujan juga kan. iya. Kamu kan kita kan di bulan Mei kan banyak libur. Ya. Otomatis gak dapat pelajaran. Kamu gak dapat pelajaran pasti dapat tugas. Ya, Kamu betul. dapat tugas apa enggak? Dapat beberapa nih yang dari mapel peminatan tuh ada bahasa Inggris lanjut sama geografi Ya, sama fisika beberapa. kalau aku sih banyak banget. Wah, Di apa aja? matematika ada, di bahasa Inggris lanjut juga ada, kimia juga ada, fisika lanjut, fisika lanjut. Fisika mapel pilihan itu juga ada juga. Waduh, Di mapel biasa juga ada juga. banyak ya berarti Hmm, ya. banyak banget. Masya Allah. Kamu kerjainnya gimana? Bisa Wah, apa enggak? alhamdulillah bisa. Kalau misalnya aku nggak bisa ngerjain ya, aku biasanya buka catatan dulu. Apa Ya, nggak nyari di Google atau nggak nyari di media sosial lainnya. aku sih biasanya pertama, Mas, buka buku, Ya, baca dulu. Kalau masih gak paham, buka Google. Itu kan kalau Google kan harus baca juga. ya, Jadi aku buka YouTube, melihat video. Nah, tapi kan biasanya itu kan kalau kita misalnya
ada apa matematika, fisika itu kan angka-angka. Iya. Itu kan susah kalau di video YouTube tuh beda soalnya. Iya. Jadi aku biasanya tuh pakai AI. Oh iya, kan akhir-akhir ini semakin berkembang, semakin canggih. Iya. Pendapatmu tentang ini apa sih? Apalagi dalam bidang pendidikan. Hmm, kalau aku sih setuju banget ya kalau di bidang pendidikan. Soalnya kan AI ini kan fungsi utamanya kan membantu manusia. Jadi supaya pekerjaannya lebih cepat. Nah, Aku kalau sebagai pelajar ini kan emang enak. Jadi tugas-tugasku lebih cepat. Yang kayak tadi, jadi misal aku nggak paham itu AI bisa bantu. Kalau kamu? kalau aku sih sangat setuju ya. Lagi kayak selain yang kamu katakan tadi, benar-benar mendukung kayak sebagai siswa atau guru tuh bisa bisa mendapatkan inovasi-inovasi baru juga dari adanya AI ini. Ya, ya. Kamu pernah pakai AI? Apa enggak? Pernah buat itu, kalau misalnya ada tugas rangkum dari video atau Ya. voice note, biasanya aku pakai web, Ya. cari dari Google. Hmm, aku sih sering banget ya kerjain tugas pakai AI. Yang kayak kemarin itu bahasa Inggris lanjut. Itu tugasnya itu buat apa namanya esai. Hmm. Aku udah buat strukturnya, tapi mindahin ke paragraf-paragraf itu masih kurang gitu. Jadi aku pakai AI apa namanya itu di Windows yang original Windows itu yang baru Windows Copilot kalau nggak salah namanya. Wow. Jadi aku ngetik buat esai ini judul ini, dan itu kelihatan banyak lengkap. Terus aku pindahin ngetik sendiri di Word, tapi nggak semuanya aku pindahin. Soalnya ada bahasanya itu kurang. Jadi pakai bahasamu sendiri. Ya. Oh. Terus kemarin juga fisika Ya. itu ada 6 soal. Soal pertama, soal kedua sama dia bisa. Soal keempat sama lima ini susah, jadi aku lihat YouTube ada, jadi bisa. Nah, tapi yang soal keenam ini di YouTube gak ada, di buku aku bingung, jadi aku pakai AI. Nah itu ternyata AI ini lengkap banget. Jadi pertama dari diketahui, ditanya, di pas jawab itu caranya tuh lengkap, Oh. enak banget. Kalau kamu Nanti pengalaman? malamku ada tadi yang gitu tadi itu juga. Nanti skill-skill ya, link Ya, link ya. buat ngerjain fisikanya ya. Ada satu lagi, Apa sih? salah satu AI juga, tapi bukan buat murid, buat guru. Nih, namanya tuh sistem tutor AI. Apa itu? Aku baru pertama kali mendengarnya. Jadi menurut Subakti dalam jurnal peran artificial intelligence dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan, itu sistem tutor AI adalah program komputer yang dirancang untuk me- membantu dalam pengajaran dan pembelajaran, khususnya dalam bidang-bidang matematika, ilmu pengetahuan, pembelajaran, khususnya dalam bidang-bidang sistem ini bekerja dengan menggunakan teknologi mesin learning yang memungkinkan sistem untuk mempelajari pola dan keterampilan pengajaran dari interaksi siswa. Sistem tutor AI dapat memberikan umpan balik dan saran secara otomatis, serta menyediakan materi dan latihan tambahan untuk membantu siswa meningkatkan pemahaman mereka dalam suatu tertentu. Kamu punya contoh yang lain apa enggak? Ada nih, tapi untuk manfaatnya. Ya. Nah, jadi menurut jurnal yang aku baca tentang tantangan guru terhadap perkembangan teknologi agar memanfaatkan artificial intelligence dalam peningkatan kemampuan siswa. Nah, ini dapat dimanfaatkan untuk guru. Jadi, pekerjaan guru itu dapat dipermudah dan dapat meningkatnya target guru secara maksimal. Karena AI bisa menggunakan metode pembelajaran yang cocok untuk dipakai melihat apa yang dibutuhkan oleh siswanya dalam belajar dan melihat proses belajar dan mengajar yang harus digunakan. Itu kan buat guru ya yang ketiga. Ya. Nah, ini aku punya nih buat murid juga. Jadi di jurnal dengan judul pemanfaatan kecerdasan buatan dalam mendukung pembelajaran mandiri, salah satu AI yang bisa membantu murid mengerjakan tugasnya adalah chatbot. Menurut Karyadi, chatbot adalah sebuah program komputer yang dapat mensimulasikan percakapan manusia melalui perintah suara, obrolan teks, atau keduanya.
Dalam penggunaannya, peserta didik dapat mengajukan pertanyaan terkait materi pembelajaran, tugas, maupun topik tertentu. Dan chatbot AI ini akan memberikan tanggapan berupa jawaban dan penjelasan yang sesuai. Tapi ya, nggak hanya cepet aja loh. Ada juga beberapa aplikasi AI yang bisa digunakan untuk para siswanya. Iya, aku Yang, baru tahu. yang pertama itu ada Classcraft. Nah, Classcraft ini platform pembelajaran berbasis permainan yang menggunakan AI untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan kolaborasi. Nah, aplikasi ini tuh menggabungkan beberapa elemen permainan seperti karakter, poin, dan tantangan. Hmm. Dan dan Classcraft ini juga bisa meningkatkan motivasi para siswanya. Terus juga ada Duolingo. Nah, Duolingo ini AI untuk menyediakan pembelajaran bahasa yang personal dan adaptif. Aplikasi ini mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam bahasa yang dipelajari dan menyesuaikan materi pembelajaran agar sesuai dengan tingkat kemampuan individu. Enak tuh. Jadi ada kayak game-gamenya gitu ya. Ya. Kalau aku sih biasanya pakai ini, ChatGPT. Jadi menurut Astuti dalam jurnal Artificial Intelligence, dampak pergeseran pemanfaatan kecerdasan buatan dengan kecerdasan buatan bagi dunia pendidikan di Indonesia. ChatGPT ini tuh berbasis AI meningkatkan antusiasme generasi muda untuk menjadikan sebagai sumber belajar yang baru, secara interaktif dan menyenangkan. Menurut Maulana, dalam jurnal yang sama, berbagai sumber belajar yang dapat ditemukan melalui AI ini menjadi salah satu penyebab kecerdasan buatan ini sering digunakan terutama dalam kegiatan pembelajaran. Terus juga nih ada beberapa dampak yang signifikan terhadap perkembangan teknologi siswa. Nah, yang pertama itu ada pemahaman yang lebih baik terhadap teknologi. Nah, di sini tuh maksudnya siswa itu dapat memahami konsep dasar AI dan teknologi terkait pembelajaran mesin dan analisa data. Hal ini tuh memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja teknologi dan penerapan di berbagai bidang. Terus juga ada peningkatan keterampilan teknis. Di sini tuh siswa dibekali dengan keterampilan teknis yang penting dalam dunia digital saat ini. Mereka dapat belajar tentang komputasi, pemrograman, analisis, statis, dan bahasa pemrograman yang berhubungan dengan kecerdasan buatan seperti Python. Nah, yang ketiga itu ada pengembangan kreativitas, keempat pengantar karir di bidang teknologi, lima ada pemecahan masalah tingkat lanjut, terus juga ada kolaborasi interdisipliner, ketujuh ada meningkatkan literasi digital, ke-8 ada memahami etika dan tanggung jawab teknologi, ke-9 ada kemampuan beradaptasi, ke-10 ada mempersiapkan masa depan. Ada yang mau kamu tanyain nggak dari 10 dampak itu? Banyak banget ya. Tapi aku juga punya nih salah satu aplikasi AI. Namanya Kahoot. Kahoot adalah platform pembelajaran yang menggunakan AI untuk membuat kuis interaktif dan seru. Aplikasi ini memungkinkan siswa membuat pertanyaan dan pilihan jawaban. Sementara siswa berkompetisi untuk menjawab dengan cepat dan benar. AI digunakan untuk menghasilkan skor dan peringkat siswa secara otomatis, memberikan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kayak misal kita dikasih kuis itu kan bisa pakai aplikasi ini. Jadi ada skor-skornya gitu, lebih kayak kompetitif banget. Gitu. Terus ada manfaat AI. Manfaat AI ini banyak banget. Yang pertama ada menyusun soal dan kuis AI dapat menjadi mitra yang andal dalam menyusun berbagai soal dan kuis. Guru dapat memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat soal dengan tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan kemampuan serta tujuan pembelajaran para siswa. Nah, yang kedua itu ada menyusun materi pembelajaran. Selain membantu dalam pembuatan soal, AI juga mampu mendukung penyusunan materi pembelajaran yang menarik dan interaktif sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Ketiga, ada merancang rencana pembelajaran. AI dapat membantu dalam menyusun rencana pembelajaran yang terisi hingga jangka waktu pembelajaran, materi yang akan dipelajari, metode pembelajaran yang tepat, serta tujuan pembelajaran yang jelas. Keempat, ada koreksi tulisan guru dapat memanfaatkan AI untuk mengoreksi ejaan, tata bahasa, serta tanda baca pada karya tulis yang dibuat oleh siswa. Kelima, ada memberikan saran metode pembelajaran dengan menyimulasikan peran sebagai siswa. AI dapat memberikan saran metode pembelajaran yang sesuai berdasarkan informasi yang diperoleh dari siswa yang ingin diajarkan. Keenam, ada membantu pencarian jawaban. AI mampu menjawab berbagai pertanyaan dengan cepat dan ringkas.
membantu siswa dalam memperoleh jawaban atas pertanyaan diajukan. Ketujuh, ada menyajikan solusi langkah demi langkah selain memberikan jawaban. AI juga mampu menyajikan solusi langkah demi langkah dalam menjawab pertanyaan, memudahkan siswa dalam memahami cara pengerjaan suatu masalah. Kedelapan, ada penjelasan konsep kompleks. Siswa dapat meminta AI untuk menjelaskan konsep-konsep kompleks dengan bahasa yang mudah dimengerti, memberikan pemahaman yang lebih baik. Kesembilan, ada pembelajaran bahasa asing. AI dapat menjadikan alat pembelajaran bahasa asing yang efektif, membantu siswa dalam penguasaan tata bahasa, kosakata, serta keterampilan berbicara dalam bahasa tersebut. Ke-10, ada berarti menulis dalam proses pembelajaran menulis. AI dapat menjadikan teman yang membantu siswa dalam menulis berbagai jenis tulisan, memberikan contoh yang dapat dipelajari dan ditingkatkan. Gue juga punya sih manfaat-manfaat AI. Ini dalam jurnal yang berjudul Peranan Penting Artificial Intelligence dalam Masa Depan Pendidikan yang ditulis oleh Agnia Primasasti, manfaat AI dalam pendidikan antara lain. 1. Menyusun soal dan kuis. AI dapat menjadi mitra yang andal dalam menyusun berbagai soal dan kuis. Kayak yang tadi, yang kahut tadi. Guru dapat memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat soal dengan tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan kemampuan serta tujuan pembelajaran para siswa. Yang kedua, menyusun materi pembelajaran. Selain membantu dalam pembuatan soal, AI juga mampu mendukung penyusunan materi pembelajaran yang menarik dan interaktif sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, merancang rencana pembelajaran. AI dapat membantu dalam menyusun rencana pembelajaran secara terperinci, mencakup jangka waktu pembelajaran, materi yang akan dipelajari, metode pembelajaran yang tepat, serta tujuan pembelajaran yang jelas. 4. Koreksi tulisan. Guru dapat memanfaatkan AI untuk mengoreksi ejaan, tata bahasa, serta tanda baca pada karya tulis yang dibuat oleh siswa. Dan yang kelima, memberikan saran pembelajaran dengan mensimulasikan peran sebagai siswa. AI dapat memberikan saran metode pembelajaran yang sesuai berdasarkan informasi yang diperoleh dari siswa yang ingin diajarkan. Nomor 6. Membantu pencarian jawaban. AI mampu menjawab berbagai pertanyaan dengan cepat dan ringkas, membantu siswa dalam memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Kayak chatbot tadi, misal ChatGPT tadi. Menyajikan solusi langkah demi langkah. Selain memberikan jawaban, AI juga mampu menyajikan solusi langkah demi langkah dalam menjawab pertanyaan, memudahkan siswa dalam memahami cara pengerjaan suatu masalah. Nomor 8, penjelasan konsep kompleks. Siswa dapat meminta AI untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dengan bahasa yang mudah dimengerti, memberikan pemahaman yang lebih baik. Nomor 9, pembelajaran bahasa asing dapat menjadi alat pembelajaran yang efektif, membantu siswa dalam penguasaan tata bahasa, kosakata, serta keterampilan berbicara dalam bahasa tersebut. Mungkin kayak tadi itu, Duolingo itu. Ya. Nomor 10, berlatih menulis dalam proses pembelajaran menulis. AI dapat menjadi teman yang membantu siswa dalam menulis berbagai jenis tulisan, memberikan contoh yang dapat dipelajari dan ditingkatkan. Kamu ada lagi apa enggak? Contoh beberapa aplikasi AI ya. Ya. Ada itu yang dari Google, aduh aku lupa nih namanya apa. Yang dari Google. Iya, ada kayak apa ya? Biasanya ibuku tuh sering pakai itu sih. Biasanya kayak untuk membantu pekerjaan dia. Ini gimana? Baru tahu nggak? Kayak ilmu kayak ChatGPT gitu. Tapi dari Google. Iya, dari Google. Google sendiri yang buat aplikasi itu. Baru tahu. Ya. Kan aku biasanya pakai yang Windows itu, yang bawaan Windows sama yang ChatGPT itu. Aku juga sering banget pakai ChatGPT itu pas pembelajaran. Kan pas kemarin itu pas waktu sejarah itu kan disuruh anu kan apa namanya itu, pas itu kan buat yang buat pertanyaan gitu. Iya, buat pertanyaan sama jawaban itu kan. Ya itu aku dari ChatGPT juga. Tadi buat pertanyaan tentang detik-detik proklamasi. Aku buat pertanyaannya sama jawabannya. Dari kan 5W 1H itu kan. Iya. Kamu gak ada pengalaman lain? Pengalamanku ada. Temenmu ya? Sering? Ada. Pernah salah satu aku sama temenku lagi bikin kita kan. Jika. Nah, itu kita berdua tuh sama-sama nggak tahu jawabannya. Nggak hanya kita berdua aja nih.
satu kelas pun juga nggak tahu jawabannya. Kok bisa? Nggak tahu. Dan Soalnya Pak, emang susah gitu dari. iya susah. Dan Pak dan siapa itu, dan gurunya kan bukan Bu Mirna, gurunya itu guru pengganti. Bukan sih? Iya, guru pengganti itu Pak. Bu Mirna tuh masih masa hamil. Oh, oh berarti lama. Iya. Nah terus beliau ini nggak datang di habis mapel istirahat. Ya. Jadi dikasih soal aja terus ditinggal. Nah Berapa soalnya? satu lima berat tiga gitu. Tapi Itu kelompok apa individu? individu. Hmm. Nah di soal terakhir itu aku sama temanku itu nggak bisa ngerjain. Hmm. Dan kita tanya ke anak lain juga nggak bisa. Akhirnya temanku ini tanya ke ChatGPT. Nah Cerdik. terus akhirnya dapatlah jawabannya itu. Tapi jawabannya nggak dikumpulin. Jadi gue Nggak dikumpulin. kasihan nggak ada. Terus jadi kayak selama 1 jam aku sama temanku itu nyari jawaban, ternyata nggak dikumpulin dikasih. Sampai sekarang pun nggak ditagih. Nggak salah kan bukan Bu Mirna langsung. Iya, tapi kan ya Allah, masya Allah. Benar, berarti kan emang AI ini kan membantu banget kan. Ya, ya. Kalau bagi murid kayak tadi itu yang chat GPT, misal aplikasi-aplikasi kayak Kahoot, Flashcraft tadi kan. Ya. Jadi gampang banget Terus juga, nyari-nyari terus juga jawaban. bisa bantu buat PPT yang kreatif. Ya, Pernah nggak Om pakai? fit nih. Hmm. Aku sih biasanya pakai Canva aja. Hmm, Kamu pernah buat PPT yang kreatif gitu? enggak, kan kita juga beberapa teman tuh juga ada yang pernah. Hmm, Hmm. mungkin ya itu kan AI kan emang tujuan awalnya emang membantu manusia banget nih. Jadi kalau kan masih 2024, nanti inovasi-inovasinya pasti lebih gila lagi ya. Iya. Pas kuliah mungkin. Wah, pasti makin banyak aplikasi AI yang makin berkembang dan makin canggih. Ya, ya, ya. Jadi gimana? Kamu nanti itu nanti apa namanya? Masih pakai AI ya bang? Wah, bisa aja kedepannya makin sering pakai AI. Kan nggak bisa tahu ya perkembangan zaman ini bakal kayak gimana nih. Jadi ya gimana sobat santai? Kalian pernah pakai AI apa enggak? Kalau pernah tulis di komen ya. Cerita-cerita nih ke kita Iya. berdua. Apalagi kalau misal ada AI yang belum kita sampaikan dari tadi. Nih. Jadi mungkin itu aja yang kita bisa sampaikan tentang peran AI dalam pendidikan. Kalau masih ada pertanyaan bisa tulis di komen juga. Ya terima kasih untuk mendengarkan kita semuanya. Kita berdua ngomong-ngomong nggak jelas. Oke, terima kasih ya Sobat Santai. Semoga ilmu kali ini bermanfaat buat kita maupun kalian yang nonton podcast pada kali ini. Kalian jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe Subscribe ya. juga ya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.